Bertemu lagi dengan Sobat Sehat semua. Apa kabar hari ini? Semoga semangatnya selalu membara dan senyumnya cerah seperti cuaca hari ini ya. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kali ini kita akan membongkar sebuah kebiasaan yang sangat akrab di telinga dan lidah kita, yaitu minum kopi. Khususnya untuk para lansia, seringkali ada pertanyaan besar, apa sebenarnya akibat konsumsi secangkir kopi hitam setiap hari? Apakah ini kebiasaan baik yang membawa manfaat, atau justru ada risiko tersembunyi yang perlu kita waspadai? Jangan sampai kenikmatan pagi hari Anda berbalik jadi masalah ya. Mari kita selami lebih dalam fakta dan mitos seputar kopi hitam untuk lansia, agar Anda bisa menyeruputnya dengan tenang dan bijak. Sebelum kita membahas tuntas rahasia di balik secangkir kopi ini, yuk dukung terus channel ini. Like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk update kesehatan lainnya. Kisah Ibu Rina, semangat pagi berkat secangkir kopi. Mari kita mulai dengan kisah inspiratif dari Ibu Rina, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun dari Solo, Jawa Tengah. Ibu Rina selalu punya ritual pagi, secangkir kopi hitam hangat tanpa gula. Dulu, ia sering merasa lesu dan kurang fokus di pagi hari. Apalagi saat harus membaca atau mengerjakan teka-teki silang. Namun, sejak memulai kebiasaan ini, sekitar 5 tahun lalu, ia merasakan perbedaan yang signifikan. Kopi ini seperti booster alami, ujarnya. Ibu Rina merasa lebih waspada, daya ingatnya terasa lebih tajam saat membaca koran atau berdiskusi dengan teman-teman, dan ia punya energi lebih untuk berkebun di halaman rumahnya. Dokter pribadinya pun membenarkan bahwa dalam batas wajar, kopi memang bisa meningkatkan fungsi kognitif dan energi pada lansia. Kisah Ibu Rina menunjukkan bahwa kopi bisa menjadi sahabat yang baik untuk menjaga semangat dan ketajaman pikiran di usia senja. Kopi hitam, antara nikmat dan pertimbangan kesehatan lansia. Sobat Sehat, kopi hitam adalah minuman yang sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak dari kita tidak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi yang hangat dan aromatik. Ia memberikan dorongan energi, meningkatkan konsentrasi, dan menjadi bagian dari ritual harian. Namun, bagi kita para lansia yang tubuhnya sudah melewati berbagai fase perubahan, penting sekali untuk tidak hanya menikmati, tetapi juga memahami bagaimana kafein dan senyawa lain dalam kopi dapat memengaruhi kesehatan kita jika dikonsumsi setiap hari. Apakah efeknya sama seperti saat muda? Mari kita bedah satu persatu. Akibat baik manfaat konsumsi kopi hitam setiap hari, sang sahabat tak terduga. Mari kita mulai dengan kabar gembira. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam secara moderat setiap hari justru membawa segudang manfaat baik bagi lansia. Kopi adalah stimulan alami berkat kandungan kafein di dalamnya. Untuk lansia, kafein ini dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan daya ingat jangka pendek. Ini sangat membantu saat Anda merasa sedikit lesu di pagi hari atau butuh fokus ekstra untuk aktivitas. Kafein bekerja dengan memblokir adenosin, neurotransmitter yang menyebabkan rasa kantuk, sehingga otak Anda terasa lebih segar dan tangkas. Beberapa studi bahkan mengindikasikan bahwa konsumsi kopi rutin dapat dikaitkan dengan risiko penurunan kognitif yang lebih rendah seiring bertambahnya usia, termasuk risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Ini karena kafein dan antioksidan dalam kopi diduga memiliki efek neuroprotektif, melindungi sel-sel saraf di otak dari kerusakan. Rahasia lain dari kopi hitam adalah statusnya sebagai sumber antioksidan yang sangat kaya. Kopi mengandung berbagai senyawa antioksidan, seperti asam klorogenat dan melanoidin, yang jauh lebih banyak daripada beberapa buah dan sayuran. Antioksidan ini berperan penting dalam memerangi radikal bebas di tubuh Anda yang merupakan biang keladi kerusakan sel, penyebab peradangan kronis, dan pemicu penuaan dini serta berbagai penyakit degeneratif seperti kanker dan penyakit jantung. Dengan rutin mengonsumsi kopi,
Anda sedang memberikan perlindungan ekstra bagi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif, membantu mereka tetap sehat dan berfungsi optimal. Kabar baik lainnya, kopi hitam telah dikaitkan dengan penurunan risiko beberapa penyakit kronis yang umum terjadi pada lansia. Penelitian observasional menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara moderat dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, ada juga bukti yang mengindikasikan penurunan risiko penyakit Parkinson dan Alzheimer, kemungkinan karena efek neuroprotektif dari kafein dan antioksidan kopi pada sel-sel otak. Bahkan, ada penelitian yang menyarankan potensi penurunan risiko beberapa jenis kanker tertentu, seperti kanker HT dan kolorektal. Untuk kesehatan organ vital Anda, kopi juga menunjukkan manfaat positif. Konsumsi kopi rutin dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit hati, termasuk sirosis dan kanker hati. Senyawa dalam kopi diduga memiliki efek pelindung pada sel-sel hati dan dapat membantu mengurangi peradangan hati. Ini adalah kabar baik, terutama bagi lansia yang mungkin memiliki riwayat masalah hati atau sedang dalam proses pemulihan. Kopi bisa jadi perisai tambahan untuk menjaga kesehatan hati Anda. Meskipun bukan untuk olahraga berat, kafein dalam kopi dapat meningkatkan kinerja fisik ringan, yang sangat relevan bagi lansia. Kafein dapat membantu mengurangi persepsi kelelahan dan meningkatkan endurance ringan, sehingga Anda merasa lebih berenergi untuk berjalan-jalan, berkebun, atau melakukan aktivitas sehari-hari lainnya. Ini bisa membantu Anda tetap aktif dan bugar, yang pada gilirannya mendukung kesehatan secara keseluruhan. Manfaat kopi hitam untuk pengobatan penyakit tertentu. Sobat Sahan, selain manfaat umum yang telah dijelaskan, kopi hitam juga menunjukkan potensi sebagai dukungan pelengkap dalam penanganan beberapa kondisi kesehatan kronis bagi lansia, namun tetap harus diingat bahwa ini adalah makanan atau minuman, bukan obat pengganti resep dokter. Untuk penderita diabetes tipe 2, kopi hitam tanpa gula dan krimer telah banyak diteliti. Konsumsi rutin dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi risiko resistensi insulin. Ini berarti tubuh Anda bisa menggunakan insulin lebih efektif untuk mengelola gula darah. Kopi juga dapat memperlambat penyerapan glukosa dari makanan, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil setelah makan. Ini bisa menjadi bagian dari strategi diet untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, namun bukan untuk menggantikan obat atau diabetes lainnya. Dalam konteks penyakit Parkinson dan Alzheimer, beberapa penelitian observasional besar menunjukkan hubungan antara konsumsi kopi rutin dengan penurunan risiko terkena penyakit-penyakit neurodegeneratif ini. Kafein dan antioksidan dalam kopi diduga memiliki efek neuroprotektif, melindungi sel-sel saraf di otak dari kerusakan yang terkait dengan penyakit-penyakit tersebut. Kafein dapat menghambat pembentukan plak beta amiloid yang terkait dengan Alzheimer dan melindungi neuron penghasil dopamin pada Parkinson. Ini adalah area penelitian yang terus berkembang dan menjanjikan, memberikan harapan bahwa kopi bisa menjadi bagian dari gaya hidup pencegahan. Untuk masalah kesehatan hati, kopi menunjukkan manfaat yang signifikan. Konsumsi kopi rutin secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko sirosis, kerusakan hati parah dan kanker hati, terutama pada individu yang memiliki risiko tinggi karena kondisi seperti hepatitis atau konsumsi alkohol. Tapi diduga memiliki efek antifibrotik mencegah pembentukan jaringan parut dan antiinflamasi pada sel-sel hati, membantu menjaga integritas dan fungsi organ vital ini. Bagi yang sering merasa lesu atau kurang energi, kafein dalam kopi dapat berfungsi sebagai peningkat mood dan energi alami. Ini bisa membantu mengatasi gejala depresi ringan dan meningkatkan semangat untuk beraktivitas sehari-hari pada lansia, asalkan tidak memicu kecemasan atau gangguan tidur. Penting untuk ditekankan, penggunaan kopi sebagai pengobatan adalah dalam konteks diet pendukung dan pelengkap terapi medis,
Selalu lanjutkan pengobatan medis yang diresepkan dokter dan konsultasikan setiap perubahan dengan mereka. Terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang kompleks atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Namun, ada juga sisi lain yang perlu diwaspadai, seperti kisah Bapak aku, seorang kakek berusia 68 tahun, dari Semarang, Jawa Tengah. Bapak Eko sangat gemar minum kopi. Ia bisa menghabiskan 4-5 cangkir kopi hitam setiap hari, bahkan hingga malam hari sebelum tidur. Awalnya, ia merasa lebih bertenaga. Tapi lama-kelamaan, Bapak Eko mulai mengeluh sulit tidur. Ia sering terjaga hingga larut malam, bahkan jam 2 atau 3 pagi. Dan jika pun tertidur, tidurnya tidak nyenyak serta sering terbangun. Akibatnya, di siang hari ia merasa sangat lelah, mudah tersinggung, dan konsentrasinya menurun, bahkan sering lupa. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia disarankan untuk mengurangi asupan kopi, terutama di sore dan malam hari. Perlahan, kualitas tidurnya membaik. Kisah Bapak Eko ini menjadi pengingat bahwa meskipun kopi punya manfaat, konsumsi berlebihan, apalagi mendekati waktu tidur, bisa merenggut kualitas istirahat kita yang sangat berharga. Akibat buruk risiko atau dampak negatif konsumsi kopi hitam setiap hari. Waspada jebakan tersembunyi. Meskipun banyak manfaatnya, konsumsi kopi hitam setiap hari, terutama dalam jumlah berlebihan, atau pada kondisi tertentu, bisa memicu akibat buruk yang perlu Anda waspadai. Kopi bisa menyebabkan gangguan tidur dan peningkatan kecemasan. Kafein adalah stimulan, dan konsumsi kopi terlalu dekat dengan waktu tidur misalnya sore atau malam hari dapat mengganggu siklus tidur alami Anda, menyebabkan insomnia atau tidur yang tidak nyenyak. Bagi lansia yang pola tidurnya seringkali sudah terganggu, ini bisa memperparah masalah. Selain itu, pada beberapa individu, kafein dapat memicu atau memperburuk rasa cemas, gelisah, dan jantung berdebar. Jika Anda merasa jantung berdebar, gelisah, atau sulit tidur setelah minum kopi, ini bisa jadi tanda Anda terlalu sensitif terhadap kafein. Meskipun kopi bisa menurunkan risiko hipertensi jangka panjang, konsumsi kafein dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sementara. Pada beberapa orang, terutama mereka yang tidak terbiasa atau memiliki sensitivitas tinggi terhadap kafein. Bagi lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, lonjakan sementara ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular akut. Jika Anda memiliki masalah tekanan darah, sebaiknya pantau respons tubuh Anda terhadap kopi dan konsultasikan dengan dokter. Kopi dikenal memiliki efek diuretik ringan, yang berarti dapat meningkatkan produksi urin. Konsumsi kopi hitam setiap hari tanpa diimbangi asupan air putih yang cukup dapat menyebabkan dehidrasi ringan. Dehidrasi pada lansia bisa memicu pusing, kelelahan, bahkan masalah ginjal jika terjadi secara kronis. Penting untuk selalu mengimbanginya dengan minum air putih yang cukup sepanjang hari untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Konsumsi kopi hitam setiap hari dapat menyebabkan ketergantungan kafein. Jika Anda tiba-tiba berhenti minum kopi setelah rutin mengonsumsinya, Anda bisa mengalami gejala putus kafein seperti sakit kepala parah, kelelahan ekstrem, mudah tersinggung, atau sulit berkonsentrasi. Ini adalah efek tarikan yang bisa sangat mengganggu aktivitas harian. Mengurangi konsumsi kafein sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan gejala ini. Pada beberapa lansia dengan perut sensitif, atau riwayat gangguan lambung MASLNYA gastritis atau GERD, kopi hitam dapat memicu gangguan pencernaan, sakit perut, mulas, atau reflux asam. Asam dalam kopi bisa mengiritasi lapisan lambung yang sudah rentan. Jika Anda mengalami gejala ini, mungkin kopi tidak cocok untuk perut Anda, atau Anda perlu mengurangi porsinya dan memilih jenis kopi dengan keasaman lebih rendah. Cara mengonsumsi kopi hitam yang simpel, baik, dan benar. Sobat sehat, setelah memahami segala aspek kopi hitam, bagaimana cara terbaik mengonsumsinya?
agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal. Pertama, pilih kopi hitam murni tanpa gula, creamer, atau susu tambahan berlebihan. Gula dan creamer dapat menambah kalori kosong, lemak tidak sehat, dan memicu lonjakan gula darah yang justru meniadakan manfaat kopi. Kedua, konsumsi dalam porsi moderat. Umumnya, 1-3 cangkir per hari dianggap aman bagi kebanyakan lansia. Hindari konsumsi berlebihan lebih dari 4 cangkir yang dapat meningkatkan risiko efek samping. Ketiga, perhatikan waktu konsumsi. Hindari minum kopi setidaknya 6 jam sebelum tidur untuk mencegah gangguan tidur. Jika Anda sangat sensitif, batasi hanya di pagi hari. Keempat, jangan minum kopi saat perut kosong. Jika Anda memiliki perut sensitif, lebih baik minum setelah sarapan untuk mengurangi risiko iritasi lambung. Kelima, imbangi dengan air putih yang cukup. Karena kopi bersifat diuretik ringan, pastikan Anda tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari untuk mencegah dehidrasi. Dengan mengikuti panduan ini, secangkir kopi Anda akan menjadi sahabat yang menyehatkan, bukan musuh tersembunyi. Sobat sehat, di usia senja ini, kita memasuki babak kehidupan yang penuh dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Ini adalah waktu untuk menikmati hasil kerja keras, memetik pelajaran hidup, dan yang terpenting, merayakan setiap momen dengan tubuh yang sehat dan bugar. Jangan biarkan usia menjadi penghalang, melainkan jadikan ia sebuah pemicu untuk lebih peduli pada diri sendiri. Ingatlah, tubuh Anda adalah rumah yang telah menemani Anda sepanjang perjalanan hidup ini. Ia pantas mendapatkan perawatan terbaik dan nutrisi yang paling berkualitas. Setiap pilihan makanan sehat yang Anda santap adalah bata kokon yang Anda letakkan untuk fondasi kesehatan Anda. Setiap langkah kecil dalam berolahraga adalah tiang penyangga yang kuat. Dan setiap momen yang Anda gunakan untuk mengelola stres adalah atap yang melindungi dari badai kehidupan. Ini bukan lagi soal kewajiban, melainkan pilihan untuk hidup lebih berkualitas, lebih mandiri, dan lebih berarti bagi diri sendiri dan orang-orang terkasih yang Anda sayangi. Jadilah nahkoda bijak bagi kapal tubuh Anda. Dengarkan sinyal-sinyal kecil yang dikirimkan oleh tubuh Anda. Rasa lelah yang berlebihan, nyeri yang tak kunjung hilang, atau perubahan pada pola tidur, semua adalah pesan penting yang harus Anda tanggapi dengan serius. Jangan ragu untuk mencari ilmu. Bertanya pada ahlinya dan berdiskusi dengan dokter Anda. Pengetahuan adalah kekuatan, terutama dalam menjaga kesehatan di usia yang kian matang. Rayakanlah setiap pagi dengan senyum syukur, setiap pertemuan dengan orang terkasih sebagai anugerah, dan setiap hidangan sehat sebagai bahan bakar kehidupan. Fokuslah pada hal-hal positif, ciptakan lingkungan yang mendukung kebahagiaan, dan jangan biarkan pikiran negatif menguasai. Kebahagiaan sejati terpancar dari jiwa yang tenang dan raga yang terawat. Ini adalah waktu Anda untuk menikmati hidup sepenuhnya dengan vitalitas yang terjaga. Sobat sehat, sudah jelas bukan bahwa secangkir kopi hitam setiap hari bisa jadi sahabat baik bagi lansia, asalkan dikonsumsi dengan bijak dan dalam porsi yang moderat. Kopi menawarkan segudang manfaat mulai dari meningkatkan fungsi otak, melindungi jantung dan hati, hingga berpotensi mengurangi risiko penyakit kronis. Namun, penting juga untuk memahami potensi efek samping dan pantangannya, terutama terkait dengan tidur, tekanan darah, dan interaksi obat. Ingat, setiap tubuh berbeda. Jadi dengarkan selalu sinyal tubuh Anda. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa terus menikmati secangkir kopi Anda dengan tenang, tanpa rasa khawatir, dan tetap menjaga kesehatan prima di usia emas. Kami berharap informasi ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi Anda. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin berbagi pengalaman tentang konsumsi kopi atau tips kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Kami sangat antusias untuk terus memberikan informasi terbaik bagi sobat sehat semua. Ingat, menjaga kesehatan itu mudah kok.
asalkan kita tahu caranya dan konsisten melakukannya setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, Sobat Sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam, like video ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.